semuanya, kembali lagi bersama dengan saya Z. Kali ini kita pilih kartu lagi. Apa dia, baik pria maupun wanita, sudah siap untuk berkomitmen? Kita akan lihat kabar dia, terus kesiapan dia untuk berkomitmen, dan seandainya pun dia sudah siap untuk berkomitmen, ini komitmen apa? Komitmen pacaran kah? Komitmen tunangan kah? Komitmen menikah kah? Atau komitmen berkeluarga sampai punya anak-anak, sampai kakek nenek? Ya, jadi komitmen yang seperti apa? Bahkan komitmen TTM pun juga bisa, ya. Oke, di sini Z ada pakai kartu Animal Totem Tarot, Romance Oracle card, ya, Romance Angels Oracle card, dan di sini Z pakai Lenormand, ya, Under Roses Lenormand di sini. Oke, Under the Roses Lenormand. Nah, yang untuk Under the Roses Lenormand sih pakai untuk pilihannya. Di sini ada satu kartu ring, pilihan kedua the bouquet, sama pilihan ketiga the locket. Ya, the ring ini cincin, bouquet ini buket bunga, dan yang ketiga locket ini adalah hati. Ya, jadi semua ini adalah bentuk dari ikatan cinta. The ring ikatan, ya. Pilihan kedua bouquet, sebuah pertemuan, ingin memberikan atau proposal cinta. Loket sendiri adalah hati, ya, perasaan cinta. Oke, Si pakai semua kartu yang positif untuk pilihan pertama, kedua, dan ketiga, ya. Jadi pilih mau the ring, the bouquet, atau the locket, ya. Kasih waktu untuk memilih, dan semoga hasilnya juga positif, ya. Apakah dirimu sudah siap mendengarkan apakah dia sudah siap untuk berkomitmen atau belum? Oke, apa dirimu sudah siap? Silahkan dipilih dulu. Sudah dipilih? Oke, terima kasih yang sudah mampir ke channel Moonlight Affirmation. Dengarkan versi audionya di Spotify, Apple Podcast, ya, dan dengarkan di Google Play Store dan App Store. Kita langsung masuk ke readingan yang pertama. Pal yang pertama, jika mau private reading, ada nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini, ya. Kita masuk ke yang the ring dulu. Oke, yang pilih the ring. Dia ini sudah siap komitmen atau belum? Kita cek dulu, ya. Yang pertama ada Two of Pentacles. Well, Two of Pentacles masih mempertimbangkan, ya. Jadi tapi mempertimbangkan itu sudah oke, daripada kayak tidak berpikir sama sekali. Itu kan parah, ya, namanya. Kayak kita udah deket banget nih, terus kamu tidak ada pikiran sama sekali kah untuk berkomitmen denganku, pacaran kayak apa kayak gitu. Jadi untuk apa deket-deket sama kamu? Ampun deh, ya, seperti itu. Jadi saya lihat begitu, dia sudah mulai mempertimbangkan Knight of Swords. Seandainya pun dia keluar dengan sebuah keputusan, maka keputusan itu adalah keputusan yang sangat tegas. Dia tidak main-main dengan keputusan dia. Dan kalaupun pada saat dia mengambil keputusan nanti, karena dia Satria, ya, Knight of Swords di sini, Satria dengan pedangnya itu adalah seorang yang tegas. Tapi intinya adalah keputusan yang nanti dia ambil itu adalah keputusan yang sudah fix, tidak akan berubah punya, gitu, ya. Jadi kalau ditanya kabar dia baik-baik tapi lagi kayak mempertimbangkan, mungkin kalian lagi terdiam, mungkin yang ambil pal ini mungkin kalian berdua lagi gak omongan, atau mungkin kalian berdua lagi, ya, mungkin masalah ini lagi gak terlalu dibicarakan banget supaya gak terlalu menyinggung, ya kan, bisa, ya. Terus di sini ada The Magician. Magician. Situasinya mungkin lagi nggak enak, makanya tadi saya bilang mungkin lagi diem-dieman atau lagi kayak pokoknya situasinya agak aneh gitulah, ya. Situasinya kurang oke. Nah, justru karena situasi yang kurang oke inilah kenapa dia mau mengubah situasi ini, karena mungkin dia jadi salting, ya, mungkin salah tingkah, nggak tahu mau bicara apa, nggak tahu mau bagaimana gitu, ya. Nine of Cups. Oke. Nine of Cups. Bagaimanapun dia merasa denganmu ini
begini ya, mungkin kalian kan sedang kurang komunikasi atau lagi jauh, atau mungkin lagi tidak ada pembicaraan, atau mungkin lagi nggak membicarakan ini seperti tadi Sib katakan. Tapi saya bisa merasakan kalau dia tidak merasa tidak merasa kurang nyaman atau gimana, sama sekali enggak. Dia merasa santai aja, happy aja, dan kayak ya udah jalani aja. Saya merasa dia cukup bahagia di sini, lagi bahagia, lagi nggak terlalu galau gimana, enggak sih. Mungkin juga karena dia cukup positif tentang dirimu. Justice di sini. Oke. So ada kartu Justice. Well, dari kartu Justice sih terbaca kalau dirimu dan dia ini bisa dibilang sedang di fase dia sendiri merasa kita tuh lagi kayak di posisi sebenarnya aku sama kamu tuh nyaman-nyaman aja, cuman karena ada pembicaraan ini mengenai komitmen, mungkin sudah ada pembicaraan atau pertanyaan ke situ, sehingga atau mungkin ada ngarah-ngarah ke situ, atau mungkin lagi harus memutuskan ke situ. Nah, dia merasa ini tuh harus diambil ditarik satu kesimpulan supaya kalian tuh bisa adil gitu loh, bisa jelas mau dibawa kemana gitu. Dia juga paham sekali ya, mau dia wanita mau dia pria sama aja, dia paham banget kalau keputusan harus diambil ya, nggak bisa ditunda-tunda gitu. Jadi dia betul-betul lagi mempertimbangkan ya. Jadi kalau ditanya siap atau tidak untuk komitmen, kok saya lihat utamanya di sini ada Seven of Pentacles ya. Kalau saya lihat sih ada usahanya mencari jalan. Kalau memang mau komitmen ya berarti dia harus usaha. Misalnya kalau memang mau nikah ya, meskipun dia wanita ya, kalaupun mau nikah mungkin dia juga harus kerja lebih keras, atau mungkin dia harus mempertimbangkan apakah harus ikut bersamamu atau bagaimana gitu ya kalau di rumah adalah pria. Jadi kayak banyak sisi yang mulai dia lihat gitu. Kalau misalnya dia punya yang lain, kok saya nggak ngelihat di sini. Tapi di sini di sini ada kartu Death. Kartu Death ini ya, maaf kalau silau. Kartu Death ini menggambarkan bahwa dia Seven of Pentacles berarti dia ada usahanya. Mungkin dalam hal materi juga diusahakan. Dari kartu Death, ada kalanya mungkin diri dia tuh ngerasa down ya, merasa kayak nggak usah berbuat nih, nggak usah berpikir mau komitmen apa enggak atau ngapain, udah nggak usah gitu. Kok ribet rasanya. Ternyata ada perasaan tertekannya juga, meskipun dia happy tapi dia kayak ngerasa bisa nggak sih nggak ngambil pilihan gitu loh ya. Karena mungkin ada aneh mungkin bagi dia ya, Eight of Wands. Cuman karena situasi yang awkward atau aneh ini, tampak di dia mau usahakan supaya ini lebih cepat selesai, cepat ada kesimpulannya, itu lebih baik gitu. Jadi nggak tunggu menunggu, nggak tanpa kejelasan seperti itu. Itu yang paling penting ya. King of Pentacles. Dari Seven of Pentacles, mungkin dia sedang usahakan dari segi materinya, ataupun karena mempertimbangkan kalau memang mau berkomitmen denganmu, dia harus usahakan dari segi materi ataupun kesempatannya atau keadaannya supaya bisa berjalan dengan baik. King of Pentacles ini mengambangkan betapa dia usaha, ayo lebih keras lagi ya, supaya dia mungkin dia nabung supaya bisa nikah, mungkin dia nabung supaya bisa sesuatu yang serius, meskipun itu nantinya nggak sama kamu pun, toh memang pada suatu hari dia akan berkomitmen juga, toh makanya ya dia fokus di situ gitu. Cuma mempertimbangkan. Kalau tadi saya bilang nggak ada pilihan lain, tapi entah kenapa dia mempertimbangkan, ya berarti bisa jadi ada pilihan lain toh. Five of Pentacles.
Di sini banyak sekali soal materi, ya. Tapi kalau dirimu bertanya-tanya apakah dia nggak siap sama aku karena materi ya, enggak, sama sekali enggak. Utamanya kalau pria ya, sama sekali tidak, gitu. Karena Five of Pentacles ini reverse, saya tidak lihat ada masalah dari segi materi. Justru semuanya berjalan dengan baik, dia berusaha, dia mengumpulkan uang, dia menyimpan, dia berhemat, dan dia, bukan berhemat, dia mengumpulkan uang. Kalau berhemat banget sih enggak sih kalau saya lihat. Cuman memang betul dia sedang mempertimbangkan. Bisa jadi karena memang ada tawaran dari orang lain, maksudnya ada dari cewek lain atau cowok lain, bisa jadi seperti itu. Jadi dia memikirkan juga di situ. Tapi kalau ada sama orang lain sih tidak. Mungkin kesempatan bersama dengan orang lain mungkin ada. Tetapi kalau dia bersama dengan orang lain kok saya lihat tidak gitu. Mempertimbangkan komitmen dengan kamu, ya, mempertimbangkan. Ya, bentuk komitmen yang seperti apa kalau saya lihat? It is safe for you to love. Bentuk komitmen yang lebih serius ya, karena dia sudah seperti kayak kalau sampai kalian menikah, punya anak, itu bisa. Ini ada heart to heart conversation. Heart to heart conversation berarti yes, pembicaraan dari hati ke hati, mungkin perkenalan keluarga. Kalau dia sudah oke denganmu, maka mungkin ada perkenalan keluarga, karena dia sudah siapkan materinya. Kalau dia cowok, kalau dia cewek, dia mungkin kalian itu bukan tipikal orang yang sudah punya banget kali ya. Jadi kayak, atau mungkin dia tipikal yang wanita yang pekerja juga, jadi dia juga nyari duitnya kalau memang mau komitmen gitu. Jadi nggak sekedar dari kamunya saja. Gitu kalau saya lihat heart to heart conversation, attraction. Tipe komitmen yang kalau seandainya kalian mungkin baru kenal, mungkin masih muda seperti itu, attraction di sini artinya pokoknya pacaran tapi pacaran yang serius gitu. Ya. Tipe yang seperti itu. Kalau memang menikah, ya menikah. Tapi kalau maksudnya sampai punya anak dan segala macem, kok saya lihat sih bukan di situ, tapi lebih ke sesuatu yang lebih intim aja. Jadi kayak mau menikah, mau dalam tanda kutip bercinta ya, mau seperti itu gitu loh. Tapi bukan nafsu loh ya. Jadi itu bentuk dari cinta. Worth waiting for. Oke. Worth waiting for. Kalau dia sudah berkomitmen dengan seseorang, maka komitmennya adalah apapun yang terjadi, jika harus masih menunggu 1, 2, 3 tahun pun dia akan tunggu. Ya, jadi tipe komitmen yang betul-betul satu ya satu aja. Oh, pantesan dia mempertimbangkan. Karena kalau satu ya satu aja, dia monogami, bukan ya semua ya sebaiknya memang monogami sih ya. Maksudnya tuh adalah dia nggak mau kalau misalnya ini udah dekat tuh sudah pasti mau married, terus habis itu nanti gonta-ganti pacar lagi, enggak sih. Dia maunya kalau satu-satu aja. Makanya dia mempertimbangkan sekali. Jadi ini satu untuk selamanya. Karena this could be the one. Ini mungkin aja adalah yang dia cari. Gitu. Ini mungkin aja adalah jodohku. Makanya dia harus pastikan kamu tuh jodohnya atau bukan. Dalam kegalauan dia nggak galau sih. Maksudnya dia mempertimbangkan. Jadi banyak aspek yang dia lihat. Logikanya jalan. Kalau sama kamu tuh baiknya bagaimana, buruknya bagaimana, dan hasilnya nanti bisa dibawa kemana. Jadi mempertimbangkan banyak sisi. Itu sebabnya kenapa kalian berdua ini mungkin masih dalam situasi yang tidak menyenangkan atau kurang enak, kurang nyaman. Tapi biarkan dulu ya, kasih dia ruang dan waktu. Kasih dirimu juga ruang dan waktu untuk berpikir, saling mempertimbangkan. Ya, kalau memang mau berkomitmen kan harus keduanya saling menerima gitu. Oke, itu untuk yang pilih pal yang The Ring. Terima kasih yang sudah mampir ke video ini, ke pilih kartu ini. Kita langsung masuk ke pal yang kedua, ya, yang The Bouquet. Untuk pal yang The Bouquet di sini. Saya pikir reverse semua. Untuk pal yang The Bouquet,
Yang pertama, apa kabar dia dan apakah dia mau berkomitmen ya, siapkah dia? Strength. Lagi nggak oke nih dia. Sedang tidak dalam kondisi yang cukup nyaman atau fit atau baik. Atau mungkin kalau dirimu sudah memberikan sinyal, kamu mau komitmen atau enggak sih sebenarnya? Atau mungkin dia udah mulai merasa kalau hubungan ini tuh harus dibawa ke komitmen atau tidak. Dia tidak nyaman, dia tidak cukup kuat di situ. Ya, nggak tahan banting orangnya. High Priestess. Mungkin ada faktor, misalnya orang tua, misalnya agama, misalnya teman. Banyak sisi yang kurang mendukung kalian untuk bisa bersatu. Itu sebabnya dia jadi lemah. Itu sebabnya dia jadi tidak. Karena kartu strength yang kuat terbalik. Kereta yang dibawa oleh lembu ini terjatuh. Jadi tidak ada kemampuan di situ. Dia harus pastikan kalaupun dia memilih untuk komitmen itu dia kan harus sudah siap. Nah ini kayaknya secara mental, fisik, mungkin materi dia siap, mungkin saja. Karena ini kan general reading ya, kita tangkap banyak energi. Tapi mungkin juga dengan banyak materi pun tidak semua orang sudah siap secara mental. Satu kali ada yang personal reading dengan saya dan tanya dengan saya, Kazi, kalau saya lihat sih materi dia sudah cukup. Tapi kenapa dia tidak mau berkomitmen denganku? Loh, ini kan pilihan toh. Meskipun kalian sudah sedekat apapun, mentalnya itu apa udah siap? Apakah mungkin dari keluarganya sudah menerimamu? Jadi ada banyak hal. Ini banyak faktor eksternal di sini. The Sun dan Page of Pentacles. Bagaimanapun ya, dia cukup optimis dalam hubungan ini atau kedekatan kalian ini. Gitu. Dia mungkin belum siap berkomitmen. Oke. Tapi dia mau untuk lebih dekat lagi karena dia merasa nyaman, bahagia, enjoy, dan dia seperti mendapatkan apa ya? Kayak semacam kamu tuh kayak bawa rezeki untuk dia gitu loh. Jadi jalan terus, tidak ada masalah. Dia juga tidak istilah kata memperdulikan atau tidak memperdulikan soal ini. Bagi dia semuanya oke saja gitu. Jadi tidak masalah di dia mau komitmen, maksudnya mau kalian ke jenjang yang seperti apa, tapi selama kalian bersama dia oke. Nah, tapi mungkin bagimu yang tidak oke. Kalau tidak komitmen kan siapa yang mau sih kasih? Yes, the Emperor. Oke, the Emperor. So ya, aku tuh egois dia ya. Aku tuh maunya gini aja. Pokoknya kita ya di zona ini aja. Gak perlu ubah-ubah deh. Gak usah gimana-gimana deh. Kita begini ya begini aja. Bukannya udah enak. Bukannya kita sudah enjoy dengan hubungan ini. Bukannya kamu nyaman, aku juga nyaman. Apalagi yang kurang dari hubungan kita. Kamu mungkin mau kemana, aku mungkin nganterin. Atau mungkin kamu mau jalan, aku mungkin temenin. Kamu mau chat, aku selalu bales. Atau mungkin bisa, tapi perbedaannya mungkin adalah kalau dia sudah punya pasangan ya kamu tidak bisa apa-apa gitu. Pasangan ini meskipun pacaran TTM juga hitungannya tetapkan dalam kedekatan. Jadi komitmen yang harusnya bisa jadi mungkin lebih dekat lagi daripada selangkah lebih maju lah daripada yang sekarang terjadi di antara kalian ini. Dia pokoknya aku ya aku, kayak gini aja, udah gak usah berubah, ya. The Emperor yang galak, the Moon di sini. Oke. Kayaknya emosian ya, kayaknya kurang nyaman, emosional di sini.
Jadi dia kalau ditanya soal komitmen tersinggung, sensitif, gak mau bahas, gak mau terlalu dalam bicarakan soal ini. Kita ini, udahlah, jalani aja yang sekarang, gak usah terlalu gimana banget. Ternyata ini kan kita kan ulik ya, ini bukan hanya apa yang dia katakan, tapi isi hatinya juga begitu, say. Ternyata dia juga gak mau tahu, gak mau pusing dulu. Ntar dulu lah dipikirin, gak usah dipikirin dulu gitu. 7 of Wands. Tapi ternyata dia terancam juga ya. Ternyata dia merasa ini sebuah tantangan. Karena kalau menjalani yang begini-begini saja dan terus begini aja, ternyata gak bisa. Ternyata mungkin dari kamunya menuntut lebih. Mungkin dari dirinya juga merasa, ini kok kalau tetap diam di tempat seperti ini kok tidak nyaman. Karena mungkin juga dirimu protes, dirimu mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Jadi mau berkomitmen atau tidak, dia sebenarnya tidak mau. Dia mau begini aja terus. Itu. Karena dia merasa nggak mampu. Strength reverse di sini. Dia merasa tidak bisa. Queen of Swords. Pegang pedang, tapi dia kartunya female. Ratu, meskipun dia tegas, bagaimanapun dia wanita. Jadi dia tetap pakai feelingnya. Jadi dia tetap tidak bisa setegas itu. Meskipun dia di Emperor di sini, tapi dia Queen of Swords di sini. Jadi sehebat-hebatnya si gorila ini, sekuat-kuatnya dia bilang, enggak, saya enggak bisa. Pokoknya kita stay begini saja. Ternyata hatinya bisa rapuh juga. Karena ya dia ada female energinya bangkit. Aku pokoknya ya udah begini aja. Kalau dia misalnya, apa kamu gak bisa komitmen? Emang gak bisa kamu menunjukkan komitmen kamu dan kamu harusnya tahu dong tujuan kita tuh harusnya ke arah mana dan segala macam. Oh bisa emosional, bisa marah dia, bisa kesel dia. 3 of Wands. Dan kalau seandainya terus menerus dipertanyakan, 3 of Wands ini bisa jadi dia malah kepengen pergi dari hubungan ini. Udahlah, nggak bikin nyaman, pergi aja lah gitu. Jadi ternyata ya kalau disimpulkan ya, dia bukan hanya tidak ingin berkomitmen, bukan hanya tidak siap berkomitmen, tapi dia tidak ingin berkomitmen karena dirinya sendiri juga nggak mau mikir dan tidak terlintas sama sekali untuk berkomitmen. Gitu. 9 of Swords. Kalaupun dia menghindari untuk berpikir, tapi toh ya nggak mungkin nggak masuk dalam pikiran dia toh untuk berkomitmen ini. Keluar juga. Jadi dia merasa, dia mikirin juga, dia merasa terancam juga. 7 of Wands. Dia merasa tertantang juga. Dia merasa ini beban juga. Masalah komitmen ini beban sekali bagi dia. Maunya juga gak mikirin, maunya juga udah let it aja, ngalir aja. Tapi gak bisa. Ternyata juga melekaskanmu tak mudah. Tapi membiarkanmu tetap di sisinya dia dan mikirin soal komitmen, gak bisa dia. Oke. Berarti dia tidak mau berkomitmen, tidak siap. Kalau seandainya dia berkomitmen, komitmen semacam apa? Komitmen yang perpisahan. Jadi dia nggak mau komitmen. Jadi seandainya pun tidak ada seandainya. Dia mau pisah aja. Jadi kalau didesak untuk berkomitmen dan kalau memang harus berkomitmen, entah mungkin dia ada orang lain, ada faktor lain, mungkin faktor keluarga, faktor agama, faktor teman dan tadi faktor-faktor yang saya sebutkan. Kalau didesak terus, dia lebih memilih untuk berpisah, separation. Perhatikan tanda-tanda di sekeliling. Dia udah sering banget menunjukkan ketidakseriusannya dia. Kita jalani aja lah, gini aja lah, gak usah gimana-gimana. Atau mungkin dia gak ngomong, mungkin baru ketemu udah yang kayak mungkin udah pegang-pegang, grepe-grepe, atau mungkin gimana ya, bentuknya beda-beda sih setiap pasangan. Tapi ya gitu doang. Jadi kedekatan kalian ya sudah begitu. Mungkin kalian jarang bicara, mungkin kalian cuma iya apa kabar, baik, udah makan belum, oh udah kayak gini-gini, udah begitu jalan
pulang. Kalau sekarang lagi pandemik, ya udah, mungkin chat aja. Tapi kalau nggak di chat ya juga bisa ngambek ya, bisa cemburuan juga, tapi tidak bisa lewat dari zona yang sekarang ada. Very soon. Kalau kamu menuntut kejelasan, kejar saja. Dia akan ungkapkan itu. Oke, lebih baik kita pisah. Mungkin ini sedih ya. Zi juga gak mau denger yang kayak gini. Tapi ya, kalau emang harus pisah ya ngapain juga dipertahankan, weh. Ternyata dia gak serius. Dan kalau kamu ungkapkan ya, kalau kamu push, dorong dia untuk kayak, ayo dong mau komitmen atau enggak. Ya udah, sesegera mungkin dia akan ungkapkan betapa dia tidak mau. Tapi kalau dirimu masih mau bertahan, ya udah deh, kalau nggak mau komitmen, aku mau bertahan juga. Karena di sini romantic feelings kerasa. Kalian tuh sebenarnya saling suka, saling cinta, saling support, saling dukung, saling nyaman lah. Itu. Jadi tidak bisa tidak nyaman karena memang sama-sama ada rasa. Jadi mau gimana? Getting to know each other. Mengenal satu dengan yang lain. Jadi untuk kalian level komitmennya itu cuman sampai, kalau saya bilang mau disebut pacaran bisa, TTM bisa, tapi mentok di situ aja. Ataupun bahkan no status. Ya. Begitu aja. Saling kenal satu sama lain, saling sharing, saling curhat, saling bicara, saling healing. Ya, romantis, tapi di situ aja, tidak bisa lebih. Kenapa? Karena dia tidak mau komitmen dan tidak bisa komitmen, dan dia merasa tidak sanggup atau tidak mampu, keadaan tidak mendukung. Menurut dia loh ya. Kalau menurutmu bisa, tapi menurut dia tidak bisa. Energi bisa terbalik-balik ya. Ini general reading, jangan ambil keputusan dari general reading. Ingat, ini bukan personal reading. Bahkan personal reading pun jangan ambil 100% jadikan keputusan, tapi gunakan intuisimu, gunakan kebijakanmu dalam mengambil sikap. Jikalau kamu mau mengambil arah lain daripada yang sudah dibacakan dari kartu tarot pun tidak masalah, karena tidak ada yang mutlak. Yang mutlak adalah Tuhan, dan adalah dirimu yang berusaha sebaik-baiknya untuk jadi pribadi yang lebih baik, untuk mengusahakan kehidupan asmaramu menjadi lebih baik. Oke? Kita langsung ke pal berikutnya ya, yang The Locket. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa klik like, subscribe, share, dan komen. Untuk kalian yang mau dengarkan versi audionya ada di Spotify dengarkan, dan Apple Podcast. Jangan lupa juga kalau mau personal reading ya, bisa lebih detail di nomor WhatsApp yang ada tertera di bawah ini. Kita langsung ke pal berikutnya yuk. Untuk yang berikutnya, yang The Locket, seperti apa sih dia? Siap komitmen gak? Page of Wands. As soon as possible, sesegera mungkin. Kalau mau komitmen, ayo gitu. Dan menyesuaikan situasi ya. Misalnya cuma ada duit 10 juta, ya 10 juta aja, oke, ya udah yuk kita nikah, yuk kita cari cincin, yuk kita usahakan ya. Ini misalnya lagi corona, ya udah kita ya nggak hanya nikah, ya mau pacaran, mau apa, pokoknya naik level lah bisa. Six of Swords. Dan keluar dari zona yang sekarang ada. Mungkin dirimu sekarang di Jakarta, mungkin mau pindah ke Surabaya, mungkin mau pindah ke Bandung, mungkin mau pindah kemana. Tapi yang pasti ada sebuah perjalanan, ada sebuah perpindahan, ada sebuah perubahan yang diusahakan, yang diadakan, dikondisikan. Begitu. Five of Cups. Jadi dia akan tinggalkan pasangannya yang sekarang. Kok dia mau tinggal? Mungkin dia ada orang lain kali ya sekarang ya, ataupun ada keluarganya, ataupun siapa orang-orang yang tidak setuju dengan hubungan ini, dia akan tinggalkan itu demimu. Dia mau berkorban, dan meskipun itu artinya mengorbankan
kebahagiaan atau mengorbankan kepercayaan orang lain terhadap dia tidak masalah. Jadi pokoknya dia korbankan untuk kalian berdua. Dia mau. King of Wands. Dari Page of Wands naik level sampai King of Wands. Wow. So yeah, I'm ready. Dan aku akan usahakan sampai titik kita benar-benar bisa serius. Jadi kalau sekarang dia tidak terlihat level keseriusannya, dengan mungkin dia baru bilang, oke, yuk kita nanti nikah, yuk nanti kita pacaran, kita pergi honeymoon kemana, terus habis itu karena corona kalian tiba-tiba gak ada jalannya lagi. Jangan khawatir, dia lagi persiapkan itu. Dan kalau saya lihat ya, ini adalah prediksinya. Jadi dia ini kecepatan dia, ya, usaha dia untuk sampai ke level yang diharapkan itu besar, cepat. Jadi nggak sekedar di situ aja. Nanti kalau dia sudah mulai ngegas, gasnya cepet banget melesat, gitu. Seperti jet tempur, dia cepat sekali melesat. The Lovers, cause she knows that she loves you, he knows that he loves you. Karena dia tahu bahwa dia mencintaimu, dan kamu juga mencintai dia, kan? Kalau lo ya, kamu cinta dia, tergantung nih, kamu cinta dia enggak? Karena dia kok yakin banget kamu cinta dia. Bahkan dia berani tinggalkan segalanya untukmu. Dan dia mau pergi meninggalkan apa yang sekarang dia ada, tinggalkan zona nyamannya dia untuk kalian berdua. The Lovers di sini. Karena cinta besar. The Locket. Two of Cups. Symbol of love, symbol of soulmate, symbol of twin flame. That I really love you. Bahwa aku sangat mencintaimu. Dan kamulah jodohku. Dan ayo kita bersama. Ayo kita jelang jendela yang baru. Kita buka jendela yang baru. Kita buka masa depan kita. Kita usahakan masa depan kita lebih baik. Jangan biarkan orang lain merusak hubungan kita. Kita bisa jadi lebih baik. Dan seandainya sekarang aku tidak tampak usahaku untuk dekat denganmu atau untuk lebih bisa serius denganmu, itu karena sekarang ada kendala mungkin corona, mungkin faktor lain, tapi yang pasti aku sedang berusaha. Cuma memang aku nggak ngeliatin gitu, aku tidak memperlihatkan padamu. Queen of Wands. Queen of Wands santai, ya, seperti si singa ini, dia santai, dia tenang, dia anggun, tapi dia sebenarnya banyak antek-anteknya, banyak prajuritnya yang sudah bisa dia tunjuk langsung, oke, kamu berbuat A, B, C, D, go, gitu. Gunanya untuk mempercepat kalian naik level, mempercepat hubungan kalian supaya lebih up lagi, lebih naik lagi, lebih digas lagi. Karena toh dia dan kamu sudah jadi pasangan. Ini kemungkinan kalian memang sudah pasangan yang sudah lama, sudah cukup serius, sudah terjalin kenyamanan di situ. Ya, sudah saling cinta dan mungkin tidak ada orang lain di situ. Mungkin ada faktor lain, mungkin dia ada orang lain, tapi dianya sudah siap untuk meninggalkan orang tersebut. Atau dirimu ada orang lain, mungkin dirimu juga sudah siap untuk meninggalkan orang tersebut dan menjalin hubungan bersama. Ya. Four of Swords. Dia lagi break, dia lagi istirahat. Tapi bukan berarti dia tidak berusaha. Oke? Itu mungkin kamu harus tahu. Dan ini dia tegaskan di situ. It's not that I'm not trying. Bukan berarti aku tidak mencoba. But this is just the pause time. Ya, pause dulu. Diam dulu. Karena yang gak bisa diusahakan sekarang ini belum bisa. Ya mungkin kalian mau nikah, ya mungkin tunggu corona lah. Masa iya nikah sekarang kan susah. Gitu. Mungkin keluarganya juga gak bisa datang atau gimana. Kalau nikah, kalau misalnya pacaran ya mungkin sekarang juga kan susah ketemu. Mungkin sekarang kita by phone dulu, chat-chat dulu, gitu. Jadi bukannya
nggak mau komitmen, nggak sama sekali mau, kok mau, cuman ya sabar-sabar dong gitu. Hierophant. Dalam suatu hubungan, ini ada kunci dan ada beruang di sini, yang menandakan bahwa aku sudah pegang kuncinya untuk menuju ke gerbang yang aku targetkan. Dan target untuk keseriusanku, target untuk kita mengarah ke hubungan yang lebih ada komitmen, itu aku sudah pegang. So tenang aja. Mungkin dari hal materi, mungkin dari hal apapun itu, aku sudah usahakan. Dan pokoknya seberapapun yang aku punya, kalau memang sudah siap at the right time, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan orang-orang yang mungkin juga sudah beres semua urusan, udah beres lah intinya. Langsung aja, tenang aja, aku sudah pegang kuncinya. Aku benar-benar serius di sini. Temperance. Dan sadar ataupun tidak sadar, dia sudah komunikasikan ini denganmu, dia sudah bicara denganmu, mungkin berkali-kali, tapi mungkin rasa percayamu kurang. Karena ya jelas, mungkin sekarang dia jarang ketemu denganmu, mungkin dia jarang bicara denganmu, mungkin dia lagi sibuk karena dia kerja, mungkin dia lagi sibuk karena dia mungkin ada kuliah atau banyak hal lainnya. Tapi dia sudah komunikasikan, dia sudah bicarakan, dia sudah nyatakan denganmu beberapa kali. Cuman tunggu kamunya yang mau atau tidak untuk bicarakan ini. Untuk lebih mengerti, untuk memahami ini gitu. Pahami bahwa keadaannya tuh begini. Jadi harap sabar, harap maklum sih ya. Gitu loh. Udah sering kali kok ditanya, dan dia juga sudah jawab kok. Jadi bukannya dia nggak ngomong sama sekali atau nggak menggambarkan sama sekali, nggak. Dia selalu bilang, dia selalu utarakan. Cuma mungkin kamunya kayak, kalau nggak lihat bukti nggak bisa kali ya, namanya orang ya, pria wanita sama aja. Kamu beneran mau sama aku ya? Kalau kamu mau ya harusnya kamu jangan ini dong. Pergi lagi sama cowok lain atau cewek lain. Harusnya kamu gini dong. Loh, sebenarnya dia bukannya apa? Mungkin ada keperluannya di situ. Bentuk komitmennya playfulness. Bentuk komitmennya tuh adalah penuh dengan keromantisan, penuh dengan cinta. Ya. Seperti bidadari di surga yang bermain, menari, penuh dengan cinta, penuh dengan keindahan. Itu bentuk komitmennya. Dan dia usaha loh ya. Bahwa cinta itu kan gak bisa tanpa usaha, dia usaha. Cuman sekali lagi, orang yang berusaha itu gak perlu show off, gak perlu ditunjukkan. Ya. Gak perlu dia harus seperti kayak, oh segini loh tabunganku di bank, segini loh usahaku, hasil aku selalu chat kamu, aku sudah beri kamu apa aja, coba kamu listing, mungkin billnya dikasih ke kamu, apa yang sudah dia berikan ke kamu ya, kan gak penting banget, tapi dia beneran sudah usaha di situ. New love. A new person has stirred your romantic feelings. Ini bukan soal orang lain. Dia mau jadi pribadi yang benar-benar bisa membuat kamu nyaman. Yang masa lalumu mungkin dia tahu. Dia gak mau jadi orang yang berada di masa lalumu. Yang seperti dulu mantan-mantanmu, orang-orang yang sudah ada di masa lalumu yang membuat kamu sakit hati. Membuat kamu tidak nyaman. Dia mau jadi cinta baru yang bisa membahagiakanmu. Makanya dia terus perbaiki diri. Mungkin kamu bilang, aku gak bisa mantanku dulu gak berduit, ya, makanya dia mungkin kerja. Aku gak bisa mantanku dulu orangnya suka pergi-pergi, ya mungkin dia usahakan supaya dia tetap berada dekat denganmu. Mungkin dia usahakan cari tempat tinggal dekat denganmu. Mungkin seperti itu. Jadi usaha dia ada, hanya mungkin tidak terlihat unseen, tidak terlihat. Tapi dia mau usahakan itu. Oke? Terus kemudian religious factors. Mungkin dari faktor agama, kalau kalian tidak seagama, ya bisa jadi dia mau setarakan agamanya. Biar sama agamanya, atau di Indo kan mesti harus sama agamanya. Atau dari kedekatan dia
pada Tuhan, dia seringkali berdoa, seringkali dia memanjatkan puji syukurnya pada Tuhan, memanjatkan doa pada Tuhan, semoga kalian bisa bersama. Dan doanya itu tulus banget. Harapannya ya, kamu dan dia betul-betul bisa dipersatukan. Jadi kalau sudah doa untuk mempersatukan, berarti kan dia udah serius toh. Tergantung kondisinya eksternal, internalnya gitu. Cuman tergantung itu aja. Jadi apa enggak, karena soulmate. Ini adalah soulmate ya. Dan ini kalau sudah soulmate ya berarti dia tuh harapannya adalah dia sama kamu betul-betul bisa bersatu dalam ikatan yang lebih sakral lagi, dipersatukan di depan Tuhan, dan semoga kalian berdua menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi orang yang lebih bisa berkomitmen. Tidak hanya dia, kamu juga ya. Kamu tidak meragukan dia karena sebenarnya dia sudah tunjukkan komitmennya, tapi dirimu mungkin yang belum lihat. Tapi energi bisa terbaik balik, ini general reading. Ya, oke, itu dari Z. Terima kasih yang sudah mampir ke pilih kartu ini. Semoga kalian semua diberkati selalu oleh alam semesta. Kalau mau personal reading, ada di nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Dengarkan versi audionya di iTunes, di Apple Podcast, Spotify, dan dengarkan. Dan juga jangan lupa like, share, komen di bawah ini ya. Oke. Si pamit dulu, berbahagia selalu, bye-bye.